يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, ya kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa agar apa yang kita lakukan sekarang ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema yang akan kita angkat pada pembahasan pada petang sore hari ini adalah agar Ramadanmu berkualitas. Agar Ramadanmu berkualitas. Kenapa kita memilih tema ini? Karena tamu agung tersebut sebentar lagi akan tiba. Sekarang tanggal berapa? 1 Sya'ban atau 30 Rajab? Karena tadi siang 29, Maghrib sudah berubah. Kalau tidak digenapkan berarti sekarang 1 Sya'ban, sehingga Ramadan kurang lebih H-30 atau H-29. Ya, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita umur panjang untuk bisa bertemu dengan tamu agung ini, kemudian diberikan kesehatan dan sekaligus diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya dengan beribadah kepada Allah di bulan tersebut. Katakan amin ya ikhwah. Allahumma amin. Taib ikhwan fiddina asani Allah wa iyyakum. Naam, tamu itu sebentar lagi akan tiba. Sudah siapkah kita untuk menyambutnya? Ya, antum kalau kedatangan tamu besar, apakah persiapannya hanya sekedarnya saja atau bahkan ingin terlihat istimewa? Pasti ya, kalau tamu tersebut adalah orang yang spesial di hati antum, pasti penyambutannya tidak sekedarnya, lebih dari sekedarnya, bahkan berusaha untuk menjadi spesial agar tamu tersebut ya
senang, dan mudah-mudahan bisa berkunjung lagi. Kenapa? Karena Anda menservisnya, menjamunya dengan luar biasa. Itu secara literatur atau secara personal kita bermasyarakat atau bertamu ya kepada orang yang dicintai, demikian. Nah, begitu juga dengan bulan Ramadan ini, ayyuhal ikhwah. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Ya, sudah siapkah kita untuk menyambutnya? Karena bisa jadi Ramadan yang sekarang, ya, Ramadan ini adalah terakhir bagi kita semua, atau Ramadan yang kemarin itu yang terakhir. Kita nggak tahu, umur ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan. Dari bulan sebelum Rajab apa? Jumadil Akhirah. Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, itu berita orang meninggal kayaknya hampir tiap hari. Coba antum perhatikan di lingkungan antum, di masyarakat, atau orang-orang yang terdekat, orang-orang yang antum kenal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Padahal kemarin baru ngobrol, kemarin ketemu, kok sekarang meninggal. 3 bulan terakhir, walaupun ini tidak ada dalilnya ya, cuman biasanya seperti itu. Setiap tahun sebelum Ramadan kayak banyak orang yang ngantri yang meninggal. Seakan-akan memberikan alarm kepada kita, lihat orang yang ketemu dengan bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang benar-benar diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan disia-siakan. Ya, apalagi jauh-jauh hari sebelumnya Ramadan kemarin kita ya dengan saudara-saudara kaum muslimin berpuasa bersama, salat tarawih bersama, ya, bahkan sampai salat Id juga bersama. Nah, sekarang mereka sebagian sudah berada di pembaringan di pemakaman umum. Ya, karena umur ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak tahu. Kalau kita yakini atau kita patrikan dalam hati kita, jangan-jangan Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir. Nanti Ramadan yang akan datang ini yang insya Allah kita mudah-mudahan ketemu, itu tidak akan disia-siakan begitu saja. Oke, Ramadan yang kemarin itu banyak yang harus diperbaiki. Banyak diemnya daripada ibadahnya. Banyak main HP-nya daripada baca Al-Qur'annya. Banyak mantengin WhatsApp, YouTube, medsos daripada itikaf atau membaca tilawatul Quran. Maka Ramadan yang sekarang harus jauh lebih berbeda, lebih baik, lebih berkualitas daripada yang kemarin. Itulah seharusnya moto hidup seorang muslim. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok jauh lebih baik daripada yang sekarang, karena dipantau dengan muhasabah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, untuk mempersingkat waktu, ya, kita sebutkan daging-dagingnya. Ya, dalam sebuah hadis, dalam Nabi SAW menyebutkan dalam 2 hadis yang berbeda tipe golongan orang yang berpuasa. Kita mau masuk golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, ini dalilnya sangat familiar hadis ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dengan 2 syarat saja. Iman kepada Allah, iman bahwasanya puasa ini yang mensyariatkannya Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, mengharap pahala, yakni ikhlas, bukan ria, bukan sum'ah, bukan karena nggak enak. Sebagian orang, ya ini puasa sebenarnya nggak enak sama istri dan anak, atau nggak enak dengan teman-teman di kantor karena saya CEO misalkan, karena saya direktur, karena saya atasan. Kalau saya nggak puasa apa kata orang? Nah, ini nggak masuk nih. Ya, kalau bukan karena nggak enak, kaki saya sudah nongkrong di balik tirai warteg, ya, yang bermunculan di tengah siang hari bulan Ramadan, entah itu warteg atau rumah makan Padang, ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini golongan yang pertama yang disebutkan Nabi SAW akan diampuni dosa-dosanya. Semoga kita masuk dalam golongan yang pertama ini. Katakan amin. Allahumma amin. Golongan yang kedua
Nah, ini kebalikan golongan yang pertama. Ya, kita berlindung kepada Allah dari golongan yang kedua ini. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan kata Syekh Al-Albani hadisnya hasan sahih. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memetik dari puasanya lapar dan dahaga saja, alias tidak mendapatkan pahala puasa. Karena apa? Karena dia tidak memahami fikih puasa. Karena dia tidak memahami hakikat ibadah puasa, dia hanya menahan dahaga dan lapar saja. Ini puasanya orang awam. Puasanya orang awam hanya makan dan minum, maksiat tetap jalan. Ya, pacaran gandengan sama pasangan syaitannya tetap dilakukan ba'dal asr. Apa tuh istilahnya? Kalau keluar nyari maghrib, ngabuburit, ya, sambil nyari takjil, tapi sama masih maksiat dengan dalih puasa. Sebagian lagi ada yang puasa nggak sholat. Ya, ini kebalik, ya, bukan kebalik, ini jomplang. Ya, ini golongan yang kedua, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari golongan ini. Makanya untuk bisa kita sampai ke derajat yang pertama ini, maka dibutuhkan ilmu. Ya, dibutuhkan ilmu dan tips-tips agar Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Karena jangan sampai orang ketemu Ramadan, ya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kasarnya, Pak, antum diberi waktu 30 menit untuk masuk ke gudang emas. Silahkan mau ngambil sebanyak-banyaknya, mengeruk sebanyak-banyaknya. Dikasih waktu 30 menit. Kalau Anda diem saja, atau kalau ada orang yang dikasih waktu 30 menit, diem saja nggak mau, kira-kira antum bakal ngatain orang ini apa? Nah? Pak, apa? Gila, ya. Orang nggak benar, dikasih waktu 30 menit untuk ngambil emas halal. Bukan mencuri, halal, dipersilahkan 30 menit untuk mengambil emas sebanyak-banyak, kemudian dia banyak diemnya atau ngambilnya cuma sebatang doang selama 30 menit, maka orang ini rugi banget. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan momentum, dan bisa jadi kesempatan ini tidak terulang kembali kepada orang tersebut. Nah, begitu juga Allah Azza wa Jalla ngasih Ramadan obral besar-besaran. Ya, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, amal kebaikan dilipat gandakan, ya, seluruh kebaikan dipersilahkan. Kemudian Anda masih malas-malesan, apakah sama dengan orang tadi yang tidak mau mengambil emas kecuali hanya sedikit sekali? Maka kita katakan orang ini rugi juga apa tidak, Pak? Rugi. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Hati-hati, khawatir ini tidak terulang kembali oleh sebagian kita, karena umur ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka penting bagi kita semua untuk mengetahui tips atau kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para ulama bagaimana agar menyongsong Ramadanmu menjadi berkualitas. Saya bawakan ini dari Syekh kami, Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, dosen pasca sarjana di bidang akidah Universitas Islam Madinah. Khonibuddin azani Allah wa iyyakum. Ada 6 kiat yang dengannya kita bisa mudah-mudahan menyongsong Ramadan dan mengisi Ramadan dengan agar bisa berkualitas. Yang pertama adalah hendaknya seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah menyandarkan hati dan pikiran kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai sebab. Apa korelasinya, ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla? Apa korelasi kita bertawakal kepada Allah dengan menyongsong bulan Ramadan? Ini disebutkan oleh para ulama.
Ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam menyambut kedatangan musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih itu semua adalah dengan bertawakal kepadanya. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan contoh teladannya yaitu Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa para salaf terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, ini contoh tawakalnya Pak, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan sebelum Ramadan tiba agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tuh 6 bulan. Ya, nah sekarang sudah H-30, sudah 1 bulan lagi. Para ulama sudah 6 bulan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini salah satu bentuk tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla agar bisa beribadah. Ada 3 poin Pak, seharusnya Anda minta kepada Allah 3. Minta dipertemukan di bulan Ramadan, dalam sujud Anda, dalam doa Anda, ya, dalam tempat waktu-waktu mustajab, minta kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan. Tidak cukup sampai sini, minta kepada Allah dalam keadaan ketemu Ramadannya sehat walafiat. Karena bisa jadi ada orang ketemu Ramadan sakit, gak bisa beribadah, ya rugi juga. Ya, maksudnya bukan rugi, kurang afdal. Ya, karena Ramadan adalah perlombaan dalam kebaikan, ya, sehingga Anda nggak puasa dan lain sebagainya. Kemudian minta kepada Allah 2, ini belum cukup. Tambahkan lagi 1, minta kepada Allah taufik dan hidayahnya agar diberikan semangat untuk menjalankan kebaikan. Karena berapa banyak orang ketemu Ramadan, iya, sehat walafiat, iya, tapi males-malesan. Tapi futurnya kapan? Di bulan Ramadan. Ya ini rugi banget. Futur ya sudah nggak semangat beribadah di mana? Di bulan Ramadan. Apalagi futurnya di malam Lailatul Qadar. Ya, sebagian orang, sebagian besar kaum muslimin semangat euforia Ramadan hanya 5 hari pertama. Terbukti sholat tarawih full bak, sholat Jumat luar biasa afdal. Tapi lihat 5 hari setelahnya ada kemajuan dari softnya, maju, semakin maju, semakin maju, semakin maju. Nanti yang tersisa mendekati Id atau 10 hari terakhir soft jamaah abadi. Yang dulu-dulu meramaikan masjid di bulan Sya'ban. Yang lainnya kemana? Ibu-ibu sudah bikin nastar, kue lebaran. Ya, kemudian bapak-bapak udah sibuk lembur cari uang buat baju lebaran anak dan istri. Sebagian lagi di malam 27 Lailatul Qadar, kemungkinan besar Lailatul Qadar dia sudah ada di Pantura, di tol, di kereta api, mudik. Ya, bukan kita maksudnya melarang mudik, silahkan Anda mudik, saya juga mudik Pak, insya Allah. Tapi sebagian orang tidak menerka, ini malam ganjil, ini malam yang diperuntukkan Lailatul Qadar. Seharusnya berhenti dulu di masjid dan lain sebagainya. Ini tetap di jalan dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Walaupun dia di awal-awal Ramadan baik, tapi di akhir-akhirnya sudah, apalagi sebagian orang mencium, ini sudah hawanya hawa lebaran Ustaz. Ya, sudah hawa ketupat, lontong, ya, nastar. Jadi tarawehnya pun juga sudah mulai luntur, padahal Ramadan belum usai. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik. Makanya kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, guru besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan, "Idza da'auta Allah an yuballighaka Ramadan fala tansa an tad'uhu an yubarika laka fihi." Kalau engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan bulan Ramadan, maka jangan lupa minta juga sama Allah untuk
agar dia memberkahi Anda di bulan tersebut. Falaisa sya'nu fi bulughihi, karena bukan yang terpenting Anda ketemu Ramadan, dalam kurung Anda sia-siakan. Wa innama sya'nu madza sata'malu bihi, akan tetapi yang jauh lebih penting apa yang akan Anda lakukan, yang Anda amalkan di bulan Ramadan. Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting. Jadi minta kepada Allah 3 poin tadi. Ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian yang kedua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian yang ketiga diberikan taufik agar bisa beribadah kepada Allah sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kenapa kita meminta tawakal? Karena manusia lemah. Iya apa tidak? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Anda berencana, Allah ngasih rencana yang lain. Sering nggak kayak gitu? Antum planning A, ternyata di luar prediksi. Kata netizen, di luar prediksi BMKG. Ya, akhirnya berbeda jalur. Nah, ini pentingnya kita mengaitkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Itu janji Allah bagi mereka yang bertawakal kepadanya. Baik. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kiat yang kedua agar Ramadan Anda berkualitas adalah bertobat kepada Allah sebelum Ramadan tiba. Bertobat kepada Allah agar sebelum Ramadan tiba. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mau sebelum Ramadan atau di luar Ramadan, atau sebelum Ramadan, atau di hari-hari umum. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan mengampuni dosamu dan masukkan kamu dalam surga. Jadi dalam ayat ini, ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memang diperintahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dari seorang pun dari kita yang bebas dari kesalahan. Semuanya, Pak. Saya dan Anda. Tidak ada yang maksum di dunia ini kecuali para nabi dan para Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak manusia tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mungkin Anda bertanya, kenapa sebelum Ramadan kita bertaubat? Dianjurkan. Ya, kenapa dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atau ketika menyongsong bulan Ramadan? Ya, ada dalilnya apa tidak secara spesifik dari Al-Quran dan Sunnah? Kalau Al-Quran dan Sunnah secara umum, tapi ini perkataan ulama. Karena disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau, ya, Ad-Da' wa Dawa dan yang lainnya, karena kita akan memasuki bulan musim ibadah yang dimana kita dianjurkan dengan sangat untuk beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tentunya dengan kualitas yang baik. Artinya bahwa kita butuh spirit, kita butuh semangat, kita butuh taufik dari Allah Azza wa Jalla, bantuan. Nah, karena kita butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla untuk turun kepada kita, maka taufik itu bisa tertahan. Taufik dari Allah bisa tertahan turun kepada kita karena efek dosa yang masih bersarang di hati kita. Bisa dipahami, Pak? Jadi dosa itu bisa mengasingkan seorang hamba dari taufik Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya turun untuk memberikan kemudahan agar Anda bisa beribadah,
tertahan. Kenapa? Efek dosa yang masih bercongkol, yang dilakukan sebelum Ramadan, sehingga nggak bisa turun. Hatinya kotor, hatinya tidak bersih, hatinya berkarat karena lumpuran dosa, maka butuh dibersihkan. Ketika hati sudah bersih, hati sudah bagus, ya, karena hati itu wadah, ibarat ember untuk mengisi air. Airnya ini adalah amal saleh. Kalau embernya rusak, bocor atau kotor, maka tidak bisa menampung air bersih tersebut. Kalau hati sudah bersih, maka baru turunlah taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga Anda dimudahkan untuk beramal soleh. Dan itu antum perhatikan di setiap habis maksiat. Coba Bapak setelah maksiat, bukan menyuruh ya, perhatikan saja. Semua dari kita pernah melakukan maksiat. Setelah maksiat, coba ngomong subhanallah. Ini ibadah yang paling mudah. Tanpa wudhu, tanpa harus ke masjid, tanpa kemana-mana, cukup antum dari rumah ngomong alhamdulillah, subhanallah, zikir, la ilaha illallah. Lisannya pasti keluh luar biasa. Kenapa? Ininya kotor. Bisa dipahami? Hatinya kotor. Sehingga untuk melakukan ibadah yang mudah pun sulit. Nah, gimana jadinya jika seorang hamba itu taufik tertahan sehingga dia sukar untuk beribadah, maka sungguh amat rugi. Sehingga kita dapati dia di tarawih malas-malasan. Pengennya molor terus di bulan Ramadan. Sebagian orang zuhur, asar di jamak. Sholatnya 3:30. Ya, kenapa? Nggak ada baca Quran, tilawah Quran, nggak ada sedekah apalagi, ya, membagi-bagi takjil atau bersedekah, melakukan hal-hal yang sosial, ibadah-ibadah lain. Kenapa? Karena dia masih berkarat hatinya dari perbuatan dosa. Sehingga kata para ulama dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga kalau hati sudah bersih, maka turun taufik dari Allah Azza wa Jalla. Anda mudah baca Al-Quran, nggak cepat ngantuk. Sebagian orang baca Al-Quran, mata sudah 5 watt. Tapi buka WhatsApp, medsos, scroll video, ya, berjam-jam. Ya, sampai sebagian orang begadang di sahur, nanti siangnya bablas. Itu yang terjadi. Zuhur, asar, ketinggalan. Ustaz, katanya setan sudah dibelenggu. Iya, setan sudah dibelenggu. Tapi ingat, ada setan fotokopian di bulan Ramadan. Yaitu siapa? Diri masing-masing. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu selalu menyuruh kepada keburukan. Ini perkataan Allah lewat lisan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga ini yang harus dibenahi. Kalau sudah bersih hatinya, maka mudah baginya untuk melaksanakan amal-amal saleh. Salat gampang, pengen salat duha, pengen qiyamul lail, salat witir, imam bacaannya agak sedikit panjang, enggak ngedumel. Sebagian orang baca alif lam mim sudah kasih kode. Sebagian makmum, ya, dan lain sebagainya. Bisa menghatamkan Quran rutin. Antum kemarin berapa hataman Al-Quran? Kemarin 1 kali, sekarang jangan 1 kali, bikin 2 kali, bikin 3 kali, di program. Jangan hanya sebisanya. Kalau sebisanya mungkin sehari 2 hari antum pegang mushaf, sana-sananya bablas angin. Harus bikin program, bikin tabel. Saya Ramadan ini harus berapa kali hatam. Setiap kali duduk 1 juz misalkan. Atau setiap kali duduk berapa halaman. Dibikin target. Setiap selesai sholat 5 waktu, lihat 5 waktu. Antum kalau dibikin berapa halaman bisa 1 atau 2 juz. Tergantung target masing-masing dibikin seperti itu. Jangan nanti kalau ada waktu luang. Waktu luang itu banyak, cuman kitanya terkadang tidak niat. Sehingga hanya di awal-awal saja program berjalan. Tentunya
sudah diketahui bersama, taubat ada syaratnya. Pertama, meninggalkan maksiat, kemudian menyesali perbuatan tersebut, maksiat tersebut, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi, dan apabila berkaitan dengan hak manusia, maka dikembalikan haknya atau meminta maaf. Sehingga ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya maaf-maafan sebelum bulan Ramadan? Hukum maaf-maafannya ini perlu diperinci. Kalau dia bertaubat kepada Allah, dalam rangka bertaubat kepada Allah ini berkaitan dengan hak manusia karena dia pernah menzaliminya, maka dia wajib meminta maaf. Tapi kalau tradisi maaf-maafan sebelum Ramadan, maka ini tidak ada dalilnya dari para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala, sehingga khawatir terjerembab dalam perbuatan bid'ah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kiat yang ketiga, ayyuhal ikhwah, agar Ramadan kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala puasa. Ya, kiat ketiga adalah membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala puasa. Ini yang seharusnya seorang memperhatikan porsi ini, orang yang berpuasa, dengan perhatian yang spesial. Bagaimana kita bisa berusaha membentengi puasa kita dari hal-hal yang mengurangi keutuhan, bahkan meluluh lantakkan pahala puasa. Jadi puasa itu, Pak, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, bukan yang membatalkannya hanya makan dan minum. Walaupun ini khilaf para ulama. Ada beberapa hal yang mengurangi. Ini yang disepakati. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan pahala puasa selain makan dan minum. Ingat, selain makan dan minum atau dengan menjalankan syahwat, ya, atau melakukan syahwat. Bahkan dua perkara ini ibaratnya seperti virus yang menyerang komponen PC komputer. Kalau virus ini menyerang, meluluh lantakan semua program. Bahkan lebih berbahaya dari virus COVID-19 bagi orang yang berpuasa. Apakah dua virus tersebut? Yakni ghibah dan namimah. Ghibah, namimah, dan berkata dusta. Ghibah menggunjing, namimah mengadu domba, dan berkata dusta. Dua poin ini atau tiga amaliyah ini adalah virus yang sangat besar, bisa meluluh lantakkan pahala puasa. Hati-hati, ya, jangan sampai terlewatkan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' aula az-zuri wal 'amala bihi," dalam riwayat lain, "wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, artinya dia ini sudah menjadi kebiasaannya dia, belum bisa. Wal amala bihi, perbuatan dusta, yakni kata para ulama kemaksiatan secara umum. Ya. Wal jahl, perbuatan kejahilan. Seperti apa? Teriak-teriak seperti orang di pasar, membentak, emosi, ya, berkata tidak baik, tidak pantas, yang tidak senonoh, keluar semua kebun binatangnya dari mulutnya, padahal dia sedang berpuasa. Ya, hati-hati. Artinya orang ini tidak memperhatikan adab-adab ketika berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah tidak butuh terhadap apa yang ia puasakan dari menahan lapar dan dahaga, alias nol di sisi
Allah SWT. Rugi sekali nih Pak. Karena pahala puasa, pahalanya unlimited. Apa unlimited? Non kuota. Tak terhitung. Hanya Allah saja yang tahu. Bahkan sebagian ulama berpendapat malaikat penulis kebaikan pun tidak tahu berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Karena dalam hadis qudsi Allah sendiri yang akan membalasnya. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, aku sendiri yang akan membalasnya. Karena dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Sehingga aku sendiri membalasnya. Berapa? Wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Kalau orang yang sholat jenazah dapat 1 qirat, yang mana 1 qirat sebesar gunung Uhud, besar sekali. Iya apa tidak? Ya. Gimana dengan pahala puasa? Wallahu a'lam, dunia seisinya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya Pak? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dengan dunia serta seisinya. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Lah pahala puasa, wallahu alam lebih gede dari itu. Karena tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Sehingga sungguh sangat rugi jika ada orang yang enggak puasa, ada orang yang puasa tidak diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai nanti di hari kiamat, ya Rabbi, mana pahala puasa saya? Ketika Allah bagi-bagi, ini pahala puasa, ini pahala sedekah, ini pahala sholat, ini pahala zakat, haji, umrah, birrul walidain, berakhlak mulia. Datang si fulan ini yang miskin, ya Rabbi, mana pahala puasa saya? Oh, ente mau lihat pahala puasa ente? Coba dilihat. Ternyata isinya ghibah, namimah, adu domba, berkata jorok, kebun binatang semuanya keluar. Ayo, mana? Mau dapat puasa ente kayak gini, seakan-akan kayak gitu. Analoginya? Ibu-ibu nggak ghibah iya, tapi nonton infotainment, acara ghibah, ya, datang ke tetangganya, habis goreng ikan, goreng orang, ya, itu yang terjadi. Ya akhirnya mau dapat pahala puasa, yang nggak dapat, rugi orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penting ya ikhwah, perhatikan adab-adab puasa. Perhatikan fikih-fikih puasa. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tahu pasti kita akan hati-hati. Sehingga puasanya pun berbeda. Oke lah yang kemarin mungkin banyak bolong-bolong, sekarang harus ditambal. Jauh lebih baik. Bahkan Jabir bin Abdullah menyampaikan petuahnya, sahabat yang mulia, sahabat Nabi, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim." Kalau Anda berpuasa, hendaknya berpuasa juga pendengaran, penglihatan serta lisan, ya, 'anil kadhibi wal maharim, dari perkataan dusta dan tindakan-tindakan yang haram. Ya, wada' adzal jar, jangan mengganggu tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumik. Hendaknya ketika Anda berpuasa, Anda ini harus tenang, wibawa. Ya, jangan gerasak gerusuk, jangan panik-panikan, jangan teriak-teriakan, jangan bentak-membentak, ya, harus beda. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Hendaknya Anda ini harus beda, kata Jabir bin Abdullah. Ketika Anda berpuasa dan ketika Anda berbuka, yakni tidak berpuasa, keadaannya jauh berbeda. Harus ada bedanya, Pak. Sebagian orang, subhanallah, dan ini musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, mau puasa mau tidak sama. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu, nggak makan, nggak minum, nggak lakukan syahwat. Udah. Ghibah masih terus dilakukan. Namimah terus. Menggunjing iya. Berkata dusta, memfitnah, mencela, mengutuk, melaknat. Ya, masih ia lakukan padahal dia sedang berpuasa. Melihat yang haram, mendengar yang haram, ya. Matanya masih berkeliaran, pendengarannya pun masih berkeliaran, padahal dia berpuasa, maka orang yang seperti ini musibah, waliyadu billah. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh sangat heran,
kepada sebagian orang, kata beliau, ya, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau sangat heran kepada orang yang berpuasa hanya menahan dari hal-hal yang mubah. Apa hal yang mubah? Yakni makan, minum, dan mendatangi keluarga, syahwat. Ini sejatinya ini perkara yang mubah di luar siang bulan Ramadan. Dia jaga nih. Tapi di lain sisi dia tidak berpuasa dari hal yang haram. Entah itu di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, seperti ghibah, berkata dusta. Maka sungguh sangat aneh, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, padahal dia sedang berpuasa. Jadi hati-hati Pak, jangan sampai kita nanti di hari kiamat tidak dapat apa-apa dari puasa kita. Padahal ibadah puasa itu ibadah yang paling sulit diantaranya. Antum melihatnya jangan di bulan Ramadan. Kalau mau tahu puasa itu sulit, lihatnya di puasa sunnah. Iya apa tidak? Puasa Ramadan semuanya bisa. Bahkan yang nggak puasa pun kelihatan aneh. Tapi ketika lihat puasa Syawal, nanti dulu deh, ada walimah, ada keluarga, ada tamu, akhirnya ujung-ujungnya masuk Dzulqa'dah. Iya apa tidak? Ya, mau puasa Senin Kemis, nanti aja Kemis berikutnya. Senin nanti dulu deh, nggak enak ini dan lain sebagainya. Tahu-tahu Ramadan lagi. Ya, itu yang yang menjadikan kita jadi tahu bahwasannya puasa itu memang benar-benar sulit, sehingga sungguh sangat rugi kalau ibadah sulit ini ternyata kita tidak dapat apa-apa dari puasa kita kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Baik, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kiat yang keberapa? Keempat. Alhamdulillah antum masih bersama kita ya. Yang keempat, semuanya ada 6 insyaallah. Memprioritaskan amalan yang wajib. Ya, agar puasa kita berkualitas, Ramadan kita berkualitas, hendaknya seorang memprioritaskan amalan yang wajib. Ya, ini harus diperhatikan Pak, sama orang-orang yang berpuasa. Ya, hendaknya dia mengutamakan amalan-amalan yang wajib. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang wajib. Baru setelah itu amalan yang sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah seorang mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan. Hadis Bukhari. Nah, di antara aktivitas yang paling wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah mendirikan salat wajib secara berjamaah, ya, 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, mensalat 5 waktu tepat waktu di rumahnya. Ya, ini yang harus diperhatikan. Berusaha sekuat tenaga untuk kalau bisa ya kalau bisa untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ini derajat sempurnanya. Karena ada fadilah orang yang tidak telat sholat berjamaahnya, artinya mendapatkan takbiratul ihram. Dikatakan orang telat atau tidak, kalau lihat dari hadis ini Pak, dilihat dari takbiratul ihram. Dari segi fadilah, walaupun telat sholat berjamaah mendapatkan rukunya imam, itu minimumnya. Maksimumnya adalah untuk mendapatkan fadilah jangan telat takbiratul ihram. Sampai kapan? Sampai dia kalau sholat jahriyah sampai imam sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, karena ada dalil hadis diriwayatkan Tirmizi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat karena Allah, ikhlas, tidak riya dan tidak sum'ah selama 40 hari, ya, dengan berjamaah, maka akan dituliskan dan selalu mendapatkan takbiratul ihram. Jadi syaratnya dia salat berjamaah dan dapat takbiratul ihramnya imam. Ya, ini Nabi yang mengatakan, maka akan dituliskan baginya 2 surat kebebasan.
kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Ya, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Ya, ini penting ya ikhwah. Ya, harus perhatikan ini di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, salat 5 waktu menjadi prioritas utama kita ya. Jangan sampai tidak. Ya, sesegera mungkin untuk bisa ke masjid. Syukur-syukur Anda datangnya misalkan sebelum azan. Ya, Anda di kantor, di karyawan, di tempat bekerja atau di rumah ya, hendaknya bisa sholat di masjid tepat waktu. Dan ini nasihat untuk kita semua, saya dan Anda semua masuk dalam hal ini. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, masuk azan. Baik, kita azan sebentar, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Taib ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi poin keempat tadi, memprioritaskan amalan yang wajib. Seperti apa? Salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi pria. Tapi sungguh sangat memprihatinkan, kata Syekh, tatkala di bulan Ramadan kita dapati malah sebaliknya. Orang jauh lebih memprioritaskan amalan yang sunnah ketimbang amalan yang wajib. Ya, memprioritaskan amalan yang sunnah ya ketimbang amalan yang wajib. Ya, ini memprioritaskan amalan sunnah bagus. Tapi itu setelah amalan kewajiban. Kalau wajibnya sudah dilakukan, kemudian silahkan Anda lakukan sunnah. Ini tidak. Kewajibannya dilalaikan, salat sunnahnya diagungkan, dinomor satukan. Ini jomplang. Sebagai contoh kasus, kebanyakan orang tidak mau telat salat tarawih. Itu bagus. Tapi di lain sisi dia menyanyiakan salat 5 waktu. Salat isya kalau ketinggalan, ya biasa. Tapi kalau salat tarawih yang ketinggalan, seakan-akan besoknya kiamat. Iya apa tidak? Wah, gak enak, gak afdol. Ini ada sebuah kesalahan. Seharusnya salat isya dulu yang diperhatikan, kemudian baru salat tarawih. Sebagian orang salat isyanya di rumah, salat tarawihnya di masjid. Ada yang seperti itu. Sebagian lagi, antum lihat, 1 Ramadan, salat tarawih bak, salat Jumat. Ini pemandangan yang bagus, luar biasa. Tapi lihat salat zuhurnya di 1 Ramadan. Apakah sama seperti salat tarawih? Cuma 1 shaf, salat zuhur. Bahkan sebagian orang, sebagian masjid merangkap jabatan. Ya muadzin, yang qomat, ya imam, ya makmum. Yang lain masih pada molor. Kenapa? Karena kebegadang sahur dengan dalih. Gak apa-apa Ustadz, kita tidur dulu biar tarawihnya gak kesiangan. Ya ini salah. Harusnya sholat 5 waktu yang diperhatikan. Baru setelah itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Jadi ibarat bangunan ini Pak. Sholat 5 waktu ibarat tiangnya. Sholat sunnah itu ibarat atapnya, pelengkap. Kalau kita belum membangun pondasinya atau tiang-tiangnya, hanya memperhatikan bagaimana kubahnya, bagaimana atasnya, kira-kira bakal tegak berdiri atau tidak? Tidak. Ini yang seharusnya diperhatikan. Salat 5 waktu antum perhatikan, baru setelah itu melangkah kepada salat sunnah. Bukan berarti kita sedang memandang sebelah mata salat tarawih. Salat tarawih afdol, bagus, pahala besar. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, Allah akan diampuni dosa. Tapi ingat, ini sunnah. Maka perhatikan dulu yang wajib, baru setelah itu yang sunnah, jangan kebalik. Sebagian contoh kasusnya, sebagian orang melalaikan sholat maghrib dengan dalih buka puasa. Ya, dengan dalih buka puasa. Akhirnya sholat maghribnya di rumah. Ini juga kesalahan. Seharusnya bagaimana? Coba lihat buka puasanya Nabi itu gimana. Apakah langsung makan berat?
makan nasi, kopi, teh, semuanya, baru sebagian orang maghrib sama isanya di jamak. Apalagi kalau ada acara bukber. Iya betul tidak? Lihat tuh acara bukber di restoran-restoran, nggak ada dari mereka yang perhatian, ayo sholat maghrib dulu berjamaah. Nggak ada satu dua, kecuali yang Allah kasih rahmat. Semuanya gimana caranya happy terhadap ketika bukber. Kan lisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, bahagia tatkala berbuka dan bahagia ketemu Robnya. Iya itu bahagia, tapi tidak juga sampai melalaikan sholat maghrib. Antum lihat bagaimana buka puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ketika buka puasa dibatalin dulu, makan korma, ya, kemudian minum air, baru beliau ngimamin sholat maghrib. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Batalin dulu. Nanti kalau antum mau makan berat, setelah maghrib mau makan nasi, mau minum kopi, mau mandi, mau apa silahkan. Ya, makanya ini penting juga maghrib seharusnya diberikan jeda lebih khusus di bulan Ramadan agar orang-orang kaum muslimin yang berbuka di rumah diberikan kesempatan agar tidak telat maghribnya. Jangan lebih cepat. Sebagian masjidnya juga rada kurang bisa bekerja sama. Karena mentang-mentang imamnya mau makan berat habis sholat, akhirnya qomatnya dimajukan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang nggak sholat berjamaah di masjid. Jadi harus ada sinergi antara masyarakat dengan waktu sholat maghrib ya dilakukan agar bisa melaksanakan sholat maghrib ya, jangan sampai kebalik ya. Sungguh antum ibarat kasarnya ini yang paling mendingnya, tapi kita berharap tidak demikian. Tapi disebutkan oleh para ulama, sungguh antum melaksanakan, memprioritaskan amalan yang wajib tanpa diiringi sunnah itu jauh lebih afdal ketimbang antum menghidupkan malam-malam dengan sunnah tapi melalaikan yang wajib. Ini yang jomplang, ini yang tidak baik ya. Yang baik bagaimana? Amalan yang wajib, kemudian amalan yang sunnah. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Yang kelima sebelum terakhir adalah berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini inti Ramadan. Sekali lagi kita katakan ini intisari puncaknya Ramadan adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dijadikan di fase akhir. Ramadan ada 3 fase. Fase pertama 10 hari pertama, ada fase kedua 10 hari kedua, ada fase ketiga 10 hari terakhir. Dan Ramadan Lailatul Qadar dijadikan di fase terakhir, bukan di fase awal. Sehingga sangat rugi tuh kalau orang hanya semangatnya di awal. Ya, sudah akhir Ramadan, emang godaannya semakin meningkat. Bau Idul Fitri, bau mudik lebaran, bau ketupat, ya, sudah hawanya mau halal bihalal. Sebagian orang sudah ya bawaannya udah pengen nongkrong lagi di kafe, sudah mulai memudar hawa Ramadannya katanya, sehingga apa? Sudah kendor juga semangat ibadahnya. Nah ini tidak, bahkan ini berlawanan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Bahkan disebutkan kalau sudah masuk 10 hari terakhir Nabi tidak tidur, menghidupkan seluruh malamnya untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Kalau kita kebalik, ya, kalau sudah 10 malam terakhir banyak tidurnya daripada meleknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kehidupan kita mungkin berbeda sekarang, ada yang capek dari kantor, ya, capek berdagang dan lain sebagainya. Sama para sahabat juga dulu kayak gitu. Ya, capek berdagang, ada yang bergantian belajarnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ini adalah ujian. Dijadikannya Lailatul Qadar di akhir, hikmahnya kata para ulama untuk
mengetahui siapa yang benar-benar semangat, serius, dan siapa yang FOMO, yang hanya semangatnya di awal saja, yang hanya ikut-ikutan terkena euforia Ramadan, habis itu luntur ya dan terbawa arus. Tentunya antum sudah tidak asing lagi keutamaan Lailatul Qadar. Itu kalau ada orang yang beribadah dengan Lailatul Qadar, pahalanya berapa? 1000 bulan. Yakni berapa kalau diakumulasikan? 83 tahun plus 4 bulan. Jadi seakan-akan Anda beribadah kepada Allah tanpa henti 83 tahun plus 4 bulan. Ada nggak yang kuat, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Hatta yang umurnya 100 tahun nggak ada. Apalagi umat Nabi SAW pendek-pendek. Nabi sendiri yang ngatain. Umat-umat terdahulu ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 1000 tahun. Ya umurnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun jadi Nabi berdakwah. Itu belum kalau digeser sampai beliau lahir. Berapa tahun? Wallahualam berapa ribu. Ya. Artinya umur umat Nabi SAW itu pendek. Makanya sama Allah dikasih bonus. Apa bonusnya? Lailatul Qadar. Coba bayangkan kalau antum setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. Ini bisa mengalahkan umurnya umat-umat terdahulu dari segi pahala. Lihat, ini rahmat Allah kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa nih? Rada kesletot. Baik, tanggal berapa Lailatul Qadar atau kapankah Lailatul Qadar turun? Kita persingkat karena waktunya sebentar. Pertama di 10 malam terakhir. Nabi SAW bersabda, hadis Bukhari Muslim, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian sama Nabi dispesifik lagi di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil Nabi SAW sabda hadis Bukhari, carilah taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di bulan Ramadan. Malam keberapa? Malam ada 5. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Taib. Sekarang kita sebutkan pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan Lailatul Qadar jatuh di malam 21. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Inni uridu Lailatul Qadri. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar tadi malam, kata Nabi SAW. Kemudian pendapat yang kedua, malam 27. Ini yang paling familiar. Makanya malam 27 ini Pak, tarawihnya rada full lagi. Orang-orang disadarkan kembali. Ya. 27. Ubay bin Ka'ab berkata, sahabat Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui Lailatul Qadar. Perkiraan saya yang paling kuat, dia jatuh pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bangun malam di dalamnya, yaitu malam 27. Di dalam riwayat lain disebutkan malamnya, malam 27 itu malamnya disebutkan malamnya cerah ya, dan di pagi harinya mataharinya terlihat piringannya. Artinya Anda melihat matahari tidak silau, terlihat piringannya. Berarti kalau seperti itu tadi malam adalah Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu dari maghrib bermula sampai subuh. Kalau Anda beribadah maghrib, isya, kemudian melakukan amal saleh seperti qiyamul lail sampai subuh, maka Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian pendapat lain mengatakan Lailatul Qadar dari malam 23. Dari malam, yakni dari 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Dari tanggal berapa, Pak? Dari 7 malam terakhir. Khilaf ulama ini, Masya Allah ya. Ada 2 versi. Bisa 22, bisa 23. Nah, masalahnya kan Ramadan kan hukum asalnya kalender Hijriah itu 29 hari. Hukum asalnya 29 hari.
Nah, baru kalau nggak kelihatan hilal digenapkan. Nah, permasalahannya, kita tahu nggak Ramadan nanti 30 atau 29? Nah, ilmunya ada di sisi Allah tentunya. Berarti kalau 29 hari di sisi Allah, berarti mulainya dari tanggal 22. Bisa dipahami? Ya, kalau di sisi Allah tanggalnya 30, berarti dimulainya dari tanggal 23. Nah, makanya pentingnya bagi kita untuk tidak pilih-pilih genap atau ganjil. Sebagian orang hobinya suka menerawang, kayak pawang, ya. Tapi ibadahnya kurang. Kayaknya dia dengan sok taunya ini malam Lailatul Qadar. Hobinya suka seperti itu dan suka milah-milih hari. Khawatir kata para ulama orang yang seperti ini ketemu Ramadan 40 tahun tapi nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Karena hobinya suka milah-milih. Dan bisa jadi Ramadan itu jatuh di malam yang menurut hitungan kita genap. Tapi di sisi Allah ganjil. Sebagai contoh kasus, ya sekarang kan sering. Di Indonesia hitungannya genap, di Saudi hitungannya ganjil. Nah sekarang siapa yang benar? Sedangkan Lailatul Qadar 2 kali, apa sekali? Sekali, walaupun beda hitungan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah 10 hari full tanpa pilih-pilih, tanpa tebang pilih, pasti dapat Lailatul Qadar. Ini perkataan ulama Syekh Utsaimin. Barang siapa yang beribadah di malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan tanpa pilih-pilih, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Ya, walaupun nanti diganjilnya, karena sekali lagi ganjil ini bisa jadi kita salah menghitungnya. Apalagi contohnya ini dari malam ke-7. Ya, atau disebutkan mencari pada 7 malam terakhir. Entah itu dari 22 atau dari 23. Taib, cara memadukan hadisnya bahwasanya menjamak atau menggabungkan hadis-hadis yang ada, bahwa kata para ulama yang sahih, yang benar, bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Kalau tahun sekarang 27, misalkan tahun berikutnya mungkin 21 atau 23 dan yang semisalnya, sehingga ya itu hikmahnya kenapa dirahasiakan, agar kita bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri Lailatul Qadar disebutkan oleh Ibnu Abbas, Lailatul Qadar Lailatul Samhah, malamnya penuh dengan kemudahan, cerah, ya, kemudian tidak dingin dan tidak panas. Kemudian matahari di pagi harinya akan terlihat piringannya, cahayanya lemah. Toib, yang terakhir, jadikan Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri beramal saleh. Ini kiat yang ke-6. Ya, jadikan Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri beramal saleh dan terus dibudayakan setelah berlalunya bulan suci. Ya, ini ibarat bengkel, Pak. Raportnya kita Ramadan itu di bulan Syawal. Antum beribadah luar biasa di bulan Ramadan, tapi bukan berarti selesainya bulan Ramadan kemudian langsung berhenti. Nah, ini berarti Ramadan yang antum lakukan, bukan Ramadan yang antum lakukan gagal. Atau di bulan Syawal kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ciri orang yang amal ibadahnya diterima, bahkan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tidak pakai memvonis, adalah dia semakin baik dan semakin kontinu serta masih membudidayakan amal ibadahnya. Ya walaupun nggak sama plek kayak Ramadan, misalkan sholat taraweh adalah minimal witirnya, ya adalah witirnya masih dia lakukan. Mungkin puasa ya sering juga ia lakukan, walaupun sedikit ada puasa Syawal dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi seseorang indikasi atau terindikasi amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu perkara gaib, ya. Karena orang yang beramal saleh pasti akan menggiring kepada kebaikan dan kebaikan berikutnya. Itulah rapor Ramadan. Kata sebagian ulama, ditanya sebagian orang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Keluar bulan Ramadan enggak ibadah lagi. Apa kata mereka? Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan.
sungguh sangat buruk kaum tersebut. Mereka hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, ini jadi PR buat kita semua karena Ramadan itu ibarat bengkel. Mobil yang rusak kalau bengkelnya bagus keluarnya baik. Tapi kalau bengkel yang gagal, ya mobil yang rusak nambah semakin rusak. Ya, nah itu kembali kepada kita masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum atas kepanjangan waktu, ya. Dan ini pun sudah kami ringkas seringkas-ringkasnya karena materi ini sejatinya untuk materi 2 jam kajian. Ya subhanallah, di sini harus kecepatan 300 km, 350 km per jam, ya luar biasa. Dan sebagian makmum sudah ngeliatnya ke jam dinding terus, ya luar biasa. Wal afu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.